Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berbahagia. Kiranya kasih, penyertaan, dan rahmat Tuhan terus menyertai dan memimpin kehidupan kita sepanjang hari ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama menjalani kehidupan dalam sepanjang hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan, kita merenungkan dan kita menggumuli sabda Tuhan, serta biarlah kita dipimpin oleh sabda Tuhan itu secara penuh, sehingga kehidupan yang kita bangun sepanjang hari ini menjadikan suatu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kehidupan yang dijalani bersama dengan Tuhan adalah suatu kehidupan yang sangat luar biasa. Ketika kehidupan terus dibangun bersama dengan Tuhan, maka disitulah kita akan terus dapat berproses di dalam iman, dan pada akhirnya iman kita akan semakin matang di hadapan Tuhan. Mari kita sebelum bersama-sama merenungkan dan menggumuli sabda Tuhan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mengucap syukur karena penyertaan dan kasih Tuhan yang sungguh sempurna di dalam hidup kami. Tuhan Yesus Kristus, di pagi ini kami hendak bersama-sama merenungkan dan menggumuli sabda-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, baik itu kami yang mendengarkan sabda-Mu maupun hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menguraikan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memimpin kami secara penuh, sehingga kami yang mendengarkan sabda Tuhan boleh dapat melakukan sabda Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Begitu juga hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menguraikan sabda Tuhan ini dapat menguraikan sabda Tuhan dengan baik, dan kami yang mendengarkannya dapat diberkati oleh sabda Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan di pagi ini saya ambil dari kitab Yeremia pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian sabda Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu, pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem, bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka. Akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun, sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda
kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku, tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang memelihara sabda Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyelidiki Alkitab, menyelidiki perjalanan umat Tuhan yang diceritakan di dalam Alkitab, kita dapat menyimpulkan bahwa kehidupan yang dibangun dengan penuh ketaatan kepada Tuhan itu merupakan suatu kehidupan yang luar biasa. Karena dengan hidup taat kepada Tuhan, kita dapat melihat karya Tuhan yang sempurna. Bahkan dengan ketaatan kepada Tuhan, kita dapat belajar mempersembahkan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyenangkan hati Tuhan bukan semata-mata menjamin bahwa hidup kita bebas dari kesulitan. Bahkan kadang tidak sedikit para tokoh-tokoh yang diceritakan di dalam Alkitab, karena mereka mempertahankan imannya, karena mereka bersungguh-sungguh memelihara imannya supaya berkenan di hadapan Tuhan. Justru mereka harus menghadapi bahaya-bahaya yang mempersulit kehidupan mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa belajar dari kisah anak-anak muda yang dibuang ke dalam Babel di dalam Kisah Daniel pasalnya yang ketiga. Di sana diceritakan ketika ada undang-undang yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, bahwa setiap orang ketika mendengar bunyi-bunyi seruling, gambus, kecapi, dan alat-alat musik, maka semua orang harus menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi di sana ada beberapa orang-orang Yahudi, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang berpegang teguh di dalam iman untuk menyembah dan menghormati Tuhan Allahnya di atas segala-galanya. Ia menolak perintah Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung yang dibuatnya saat itu. Karena apa? Karena menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar adalah suatu tindakan yang melukai hati Allah. Ia berani memegang teguh imannya kepada Allah yang benar, Allah bangsa Israel, walaupun ia harus menghadapi resiko yang tidak mudah. Apa yang terjadi? Mereka harus menerima hukuman, yaitu mereka harus dimasukkan di dalam perapian yang menyala-nyala. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa kalau kita melihat bukan soal dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala semata-mata, tetapi suatu pengakuan iman mereka yang sangat luar biasa yang diceritakan di dalam Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu bahwa kuasa Allah yang menjamin kehidupan secara penuh mampu menyelamatkan dari bahaya apapun. Bahkan ia meyakini Allah mampu menyelamatkan mereka dari hukuman yang akan diterima mereka, yaitu di dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi sesuatu yang sangat luar biasa, seandainya Allah kami tidak bertindak untuk menyelamatkan kami dari hukuman perapian yang menyala-nyala ini, sekali-kali kami tidak akan menyembah patung yang tuanku buat. Nah, suatu pengakuan iman yang sangat luar biasa. Walaupun ia diselamatkan atau tidak diselamatkan Allah dari hukuman yang sangat mengerikan saat itu, tetapi imannya kepada Allah tidak dapat tergoyahkan. Allah adalah segala-galanya di dalam kehidupan mereka. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kisah ini kita juga akan belajar dari seorang anak muda yang bernama Yeremia. Yeremia
ketika itu diperintahkan oleh Tuhan untuk membeli ikat pinggang. Membeli ikat pinggang. Bahkan di sana juga dikatakan membeli ikat pinggang lalu supaya tidak dicelupkan ke dalam air lalu diikatkan pada pinggangnya. Apa yang dilakukan oleh Yeremia? Ia melakukannya seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suara Tuhan yang didengar oleh Yeremia saat itu adalah suatu perintah yang sangat sederhana. Suatu perintah hanya untuk membeli ikat pinggang. Kalau kita logika dengan nalar kita, mungkin itu tidak ada kaitannya dengan pelayanan. Hanya membeli sebuah ikat pinggang. Tetapi Yeremia tahu bahwa yang memerintah adalah Tuhan. Sehingga walaupun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia melakukannya dengan penuh ketaatan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat penting. Ketaatan hidup di dalam Tuhan. Ini merupakan suatu prinsip hidup yang utama yang harus dibangun oleh setiap orang. Karena apa? Karena ketika kita taat untuk melakukan apa yang dimau oleh Tuhan, Tuhan itu sangat luar biasa. Dari hal-hal yang sangat sederhana, ia dapat menyatakan sesuatu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Yeremia melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, setelah ia melakukan perintah yang pertama, di sana juga dikatakan, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya. Lalu di sana juga dikatakan dan diperintahkan supaya Yeremia mengambil ikat pinggang yang telah diikatkan pada pinggangnya, lalu menyembunyikannya di bebatuan di pinggir sungai Efrat. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ikat pinggang yang sudah dibeli, lalu disuruh menyembunyikan di bebatuan di pinggir sungai Efrat. Apa kaitannya dengan pelayanan kalau kita logika dengan logika kita? Mungkin tidak masuk akal. Mungkin sangat jauh dari konsep pelayanan yang dipahami oleh orang pada umumnya. Tetapi Yeremia tidak fokus kepada konsep secara umum yang dipahami oleh orang-orang pada umumnya. Tetapi suatu ketaatan kepada suara Tuhan itu yang ia pegang teguh dan ia lakukan dengan sepenuh hati. Ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sesuai dengan suara Tuhan yang ia dengar pada saat itu. Nah, setelah ia melakukannya, di sana juga dikatakan beberapa waktu kemudian datang lagi firman Tuhan kepadanya untuk mengambil ikat pinggang yang telah disembunyikan di bebatuan di pinggir sungai Efrat. Lalu ia datang lalu menggali ikat pinggang di celah-celah bebatuan, lalu mengambilnya dan ternyata di situ ia melihat ikat pinggang yang ia sembunyikan sudah lapuk. Dari situ baru Tuhan menerangkan apa yang ingin ia sampaikan kepada Yeremia secara tuntas. Di situ Tuhan memberikan suatu rancangannya ataupun rencananya kepada bangsa-bangsa Yehuda dan bangsa Yerusalem saat itu. Di sana dikatakan bahwa ikat pinggang yang lapuk yang sudah tidak dapat digunakan untuk apapun. Demikianlah bangsa Yehuda dan bangsa Yerusalem di hadapan Tuhan. Mereka sudah jauh meninggalkan Tuhan dan moral mereka sudah bobrok di hadapan Tuhan. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari sini kita dapat melihat Yeremia mendapatkan suatu penjelasan yang sangat jelas berkaitan dengan suara Tuhan yang ia dengarkan. Kalau kita perhatikan melalui beberapa tahap yang harus ia lalui saat itu. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita dapat belajar bahwa kita dapat menangkap
suara Tuhan, dapat mengerjakan bagian hidup yang dipercayakan Tuhan di dalam hidup kita, kita butuh ketaatan. Ketaatan demi ketaatan yang kita bangun di hadapan Tuhan, itu yang akan menolong kita, yang akan memimpin kita untuk dapat memahami karya Tuhan yang lebih besar yang ingin Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Karya Tuhan terkadang melalui peristiwa-peristiwa yang sangat sederhana. Ketika perintah yang sangat sederhana itu dilakukan dengan segenap hati, maka di situ karya Tuhan yang luar biasa dapat dinyatakan dan dapat dipahami secara penuh bagi orang-orang yang hidup taat kepada firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga belajar dari kisah Yusuf. Di dalam perjanjian baru, ketika ia melihat Maria, tunangannya, sudah mengandung. Ketika ia dari satu sisi tidak ingin menyakiti hati tunangannya, ia bermaksud untuk menceraikan tunangannya secara diam-diam. Lalu di sana juga malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan memberikan penjelasan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, sehingga Yusuf ditegaskan oleh malaikat Tuhan supaya tidak takut untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Luar biasa ketika ketaatan Yusuf yang dibangun atas dasar iman saat itu. Ia bukan hanya menjadi suami Maria yang melahirkan seorang bayi kudus, tetapi ia juga dapat berperan untuk berpartisipasi di dalam pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia melalui Yesus Kristus yang dihadirkan di tengah-tengah keluarganya saat itu. Nah, suatu ketaatan, suatu ketulusan yang dibangun untuk menyenangkan hati Allah merupakan suatu prioritas utama bagi orang-orang percaya supaya dapat melihat karya-karya Tuhan di dalam hidupnya. Melalui ketaatan kita dapat melihat rancangan-rancangan Tuhan yang dipercayakan bagi kehidupan kita untuk membangun kehidupan, untuk membangun peradaban dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah ketaatan Yeremia, ketaatan Yusuf, ketaatan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tetap memprioritaskan Allah dan melakukan firman Allah dengan segenap hati, itu juga yang menjadi spirit bagi kita saat ini, bahwa mengutamakan Tuhan dan melakukan apa yang difirmankan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu merupakan suatu kehidupan yang luar biasa. Dengan hidup taat pada Tuhan, berproses di dalam karya Tuhan, hidup kita dapat dibentuk menjadi luar biasa. Hidup kita akan semakin sempurna. Ketaatan adalah kunci yang utama sebagai orang-orang percaya untuk menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita terus belajar menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang terus mentaati firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, dan marilah kita datang kembali kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat sabda-Mu yang kudus yang mengajar kami untuk selalu hidup taat pada suara Tuhan, untuk hidup taat pada kehendak Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam ketaatan kami menuruti apa yang Tuhan mau, hidup kami dapat dibentuk dan hidup kami dapat diproses menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Ya Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai di dalam menguraikan sabda Tuhan, dan biarlah sabda Tuhan yang kami dengarkan ini yang akan menjadi kekuatan kami di dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan selamat berkarya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.